Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Tazkiyah, NIM G31124017. Saya berasal dari Prodi Ilmu Komunikasi. Islam adalah agama yang sempurna dan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Dalam menerapkan hukum Islam, umat Islam berpegang pada sumber-sumber hukum yang telah ditetapkan, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Ijtihad. Namun, tidak semua permasalahan yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, dibutuhkan metode penalaran untuk menentukan hukum atas masalah-masalah yang baru. Di sini pentingnya ijtihad dalam Islam. Ijtihad telah memainkan peranan penting sejak zaman sahabat Nabi hingga saat ini dalam menjaga fleksibilitas dan keberlanjutan hukum Islam. Dalam konteks dunia modern yang penuh tantangan dan perubahan, ijtihad menjadi sangat relevan untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah. Kata ijtihad sendiri berasal dari bahasa Arab ijtihad, yajtahud, ijtihada, yang berarti bersungguh-sungguh atau mengerahkan seluruh tenaga atau kemampuan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Secara istilah, ijtihad adalah usaha seorang ulama atau ahli hukum atau mujtahid untuk menemukan atau menetapkan hukum Islam terhadap suatu permasalahan yang tidak terdapat ketentuannya secara eksplisit dalam Al-Quran atau hadis. Contoh sederhana ijtihad dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan modern sekarang adalah fatwa tentang transaksi online, vaksinasi, keuangan syariah yang tentu tidak disebutkan secara langsung dalam Nas. Hukum ijtihad sendiri dibagi menjadi dua, yaitu dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina yastami'una al-qawla fayataba'una ahsanah, ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Artinya, orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal. Quran Surat Az-Zumar ayat 18. Ayat ini menunjukkan pentingnya menggunakan akal dan mencari kebenaran dan petunjuk. Maka ijtihad menjadi jalan bagi ulama untuk menemukan hukum yang paling sesuai berdasarkan petunjuk syariat. Yang kedua, hadis Nabi SAW. Dari Mu'adz bin Jabal, ketika ia diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman, Nabi bertanya, bagaimana kamu akan menetapkan hukum? Mu'adz menjawab, aku akan menetapkannya berdasarkan kitabullah Al-Quran. Nabi bertanya lagi, jika tidak kamu temukan di dalamnya? Ia pun menjawab, dengan sunnah Rasulullah. Nabi bertanya lagi, jika tidak kamu temukan juga? Ia menjawab, aku akan beristihad dengan pendapatku dan aku tidak akan berpaling. Maka Rasulullah SAW bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulnya terhadap sesuatu yang diridhoi oleh Rasulnya. Hadis riwayat Abu Dawud Tirmizi. Hadis ini secara jelas menunjukkan bahwa ijtihad merupakan metode yang disetujui oleh Nabi dalam menyelesaikan persoalan hukum ketika tidak ditemukan dalil secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Yang berikutnya adalah syarat-syarat mujtahid. Tidak semua orang bisa melakukan ijtihad. Seorang mujtahid harus memenuhi beberapa syarat, antara lain menguasai bahasa Arab, karena Al-Quran dan hadis ditulis menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, menguasai ilmu tafsir dan usul fiqh, yaitu ilmu untuk memahami metode pengambilan hukum. Yang ketiga, mengetahui maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam seperti menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Yang kemudian ada adil dan bertakwa agar tidak menggunakan ijtihad untuk kepentingan pribadi. Mengetahui ijma ulama agar tidak bertentangan dengan kesepakatan yang sudah ada. Selanjutnya, macam-macam ijtihad. Beberapa bentuk ijtihad antara lain, pertama ijtihad qiyasi, yaitu menetapkan hukum baru berdasarkan analogi dari hukum yang sudah ada. Contohnya, mengkiaskan narkoba dengan khamr karena sama-sama memabukkan. Ijtihad istihsani, yaitu mengambil hukum berdasarkan pertimbangan yang lebih baik demi kemaslahatan umum. Yang selanjutnya,
ijtihad maslahah mursalah berdasarkan pada kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan syariat. Yang berikutnya lagi, ijtihad maqasyidi berdasarkan tujuan syariat Islam yang luhur dan universal. Yang berikutnya ada peran ijtihad dalam kehidupan. Ijtihad sendiri memiliki peranan yang sangat penting karena menjadikan hukum Islam tetap relevan di setiap waktu, memberikan solusi hukum atas masalah baru yang belum ada pada zaman dahulu, meningkatkan pemahaman umat terhadap nilai-nilai syariat secara lebih fleksibel. Contohnya, ijtihad telah membantu ulama dalam menetapkan hukum bayar zakat via transfer bank, fatwa tentang donor organ, dan hukum vintage syariah. Kesimpulannya teman-teman, ijtihad merupakan salah satu sumber hukum Islam yang sangat penting setelah Al-Quran dan hadis. Dengan ijtihad, ulama atau umat Islam bisa menemukan solusi atas masalah-masalah baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nas. Namun, ijtihad hanya boleh dilakukan oleh orang yang memiliki keilmuan yang tinggi dan memahami syariat dengan baik. Demikian presentasi saya tentang hukum Islam ijtihad. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.